Inilah Jeroan Judaism, info A1 di episode ini. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kali ini cerita Untungs mengundang Umar Al-Fariski, seorang mantan Yahudi dan sangat aktif dalam diskusi lintas agama. Tuhan, lu sama gua sama. Ayo lu bersatu. Konteksnya perdamaian nih. Moderasi beragama. Beliau akan menceritakan perjalanan spiritualnya hingga menemukan Islam. Saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa cerita Untungs? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Terima kasih untuk supportnya selalu untuk channel ini. Semoga setelah mendengarkan cerita Untung beruntung mendapatkan ada informasi dan edukasi baru yang jarang mungkin didapatkan di tempat lain. Nah sekarang kenapa saya bilang Jeroan Judaism? Karena saya akan ngobrol dengan seseorang yang pernah masuk ke dalam jaringan Judaism ini langsung A1 ya. Sebelumnya kita dengar salah satu ustadz di Amerika pernah masuk ke dalam komunitas American Jewish Community. Kali ini bahkan masuk menjadi Judaism. Langsung saja kita akan ketemu dengan Bang Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ari. Aduh, sehat Bang? Alhamdulillah bikhair, sehat. Waduh nih, kayaknya kalau info A1 seperti ini nih mesti rinci nih kita dengar nih. Bang Umar, yuk. Sebelum berlanjut, waktu ikut waktu ikut organisasi ini gitu ya, atau juga menjadi Judaism, namanya apa? Dulu saya masih pakai nama di KTP Haryanto Parsauran. Terus nama Judaism kita pakai nama Valen Ben Abraham. Valen Ben Abraham. Waduh. Namanya memang nama-nama. Wah ini kalau dia pakainya Ben ya, bukan iya, bin karena ya. Identik gitu. Identik ya. Oke, awalnya deh. Ini kejadian tahun berapa Bang? Kurang lebih 8-9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Dulu saya itu kan dibesarkan dari salah satu keluarga yang memang basicnya Christianity gitu. Nah di situ saya belajar. Belajar itu terkait masalah religion untuk pribadi saya dan saya sering bertanya kepada Pak Pendeta, terus habis itu ikut yang namanya kayak semacam kayak kajian gitu di internal Kristen gitu, terus ikut dalam suatu kayak semacam pelayanan gitu. Setelah katekisasi itu kurang lebih 4-5-6 bulan itu saya terjun di lapangan kayak pelayanan ngebantu orang-orang miskin gitu. Nah terus ini ada yang menarik pada waktu itu masih di era Haja Irena Handono ya. Nah di situ kan ada salah satu media sosial yang mungkin cukup sering dipakai yaitu Facebook gitu. Nah di Facebook itu saya itu nggak pernah terlibat dengan satu komunitas yang suka dalam hal religion gitu. Dalam tanda petik membahas tentang studi perbandingan agama saya nggak pernah ada di situ. Nah kebetulan ada di satu media Facebook diskusi lintas agama kayak gitu Bang Ari, antara Islam dan Kristen. Nah di situ ada salah satu komentar dari teman non Kristen pada waktu itu mengatakan Tuhannya umat Kristen itu 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah saya sebagai seorang Kristen pada waktu itu saya ingin ngebantah gitu. Kenapa? Karena pendeta saya ngajarin Tuhan kita satu gitu. Nah terus saya bilang itu, saya komentari, enggak, Tuhannya umat Kristen satu gitu. Terus saya dikasih balasan komentar, ada satu link. Nah itu saya cross check gitu. Salah satu linknya itu ada namanya Katolisitas org itu memang situs tersebut fundamental bagi teman-teman Katolik gitu. Nah di situ dijelaskan memang apa yang ditulis oleh non Kristen pada waktu itu memang benar, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus gitu. Namun saya nggak mau berhenti di situ. Saya kan orangnya suka banget dengan yang namanya belajar gitu. Dan akhirnya saya mempelajari itu semua konsep fundamental dari kekristenan yang dikenal sebagai Trinitarian itu. Dan saya mempelajari mulai dari sudut perspektif bapak-bapak gereja. Pada waktu itu ada sebuah tokoh di era masa lampau, di era apostolik. Ada yang dia punya nama itu Theophilus dari Antioquia, ngajarin yang namanya Trias. Terus habis gitu seiring berjalannya waktu
Ada lagi bapak gereja yang dia punya nama Tertullian. Dia ngajari konsep fundamental Trinitarian dengan narasi tres personae una substantia discreti non separati. Nah, habis dari Tertullian masuk di eranya Athanasius, Saint Agustinus sampai Thomas Aquinas gitu. Nah, di situ akhirnya saya mengerti, oh ternyata kekristenan ini emang fundamentalnya di Trinitarian gitu. Jadi itu baru tahu saat itu. Iya, di dulu itu baru tahu saya. Kan dulu saya itu Kristen cuma yang saya tahu dari pendeta, Yesus itu Tuhan Allah juru selamat, lakukan kebaikan, udah clear gitu. Oh, dulu monoteis jadi Tuhan monoteis satu ya, monoteis itu deh. Yang saya tahu gitu. Sebelum kan memang nama-namanya nama itu ya, nama Yunani gitu ya. Iya. Oh gitu ya. Jadi ada sebuah sisi historis ya kalau kita ngelihat bagaimana fundamental dari kekristenan tidak lepas dari peran bapak-bapak gereja gitu. Mulai dari Theophilus, dari Antioquia sampai kepada Clement, belum lagi Irenaeus, Ignatius. Pokoknya bapak-bapak gereja di era apostolik gitu, sampai timbul sebuah polemik internal di dalam kekristenan pada waktu itu terkait ada sebuah kejadian internal Kristen sendiri itu. Seorang presbiter, dia dikasih gelar presbiter, dia punya nama Arius. Arius itu diundang oleh salah satu patriark di Alexandria untuk berkhotbah gitu. Nah, Arius ini seorang presbiter, dia diundang ke salah satu gereja di Alexandria oleh seorang patriark. Nah, di situ Arius ini membuat sebuah frasa gitu. Ada satu masa di mana putra Allah pernah tidak ada. Oh gitu. Akhirnya di internal kekristenan saling berpolemik gitu. Tetapi pada waktu itu kan banyak sekali konsep politik di situ. Sekalipun religion Kristen itu narasinya pada waktu itu memang bukan politik gitu. Tetapi suara dari bapak-bapak gereja itu mempengaruhi politik pada saat itu. Makanya ketika polemik itu sempat mencuat, maka dibentuklah yang namanya Dewan Oikumene. Nah, Dewan Oikumene dibentuk, gayung bersambut, ada kaisar yang dia punya nama Konstantin, maka dibuatlah Konsili Nisea pada tahun 325 untuk membahas terkait who is Jesus, dalam tanda petik homoousios Nisea pada waktu itu. Nah, di situ saya sudah ngerti tuh, oh fundamentalnya ternyata seperti itu, Trinitarian. Tetapi perspektif Trinitarian ini juga dibantah oleh kalangan Sabellian. Nah, kalangan Sabellian itu ada bapak gerejanya yang dia punya nama Praxeas gitu. Nah, Praxeas dia punya murid namanya Sabellius. Nah, ini ajarannya yang dikenal sebagai monarki modalism, yang dimana di dalam ajaran tersebut ada sebuah konsep yang dikenal sebagai patripasianisme modalis. Makanya Tertullian yang dari Trinitarian itu mengkanter perspektif dari Praxeas. Makanya ada sebuah buku yang dia punya nama Again Praxeas dan satunya lagi Again of Heresy. Nah, itu dua buku yang fundamental di kalangan Trinitarian. Dan ketika saya mengerti, oh emang benar ya, di dalam ajaran Kristen itu ada konsep Trinitas gitu. Allah yang esa dengan 3 hipostasis, Allah yang esa dengan 3 pribadi, memang benar gitu. Jadi di momen 300 Masehi tadi siapa? Konstantin ya? 325. 325. Itu yang itu di momen di mana Yesus dinobatkan sebagai Tuhan ya? Kalau Yesus dinobatkan sebagai Tuhan itu urusannya Bapak Pendeta Anwar Chen. Beda lagi karena kalau kita ngomongin 325 ya sesuai dengan manuskrip, kata Tuhan itu sebenarnya polemik di internal LAI gitu. Karena dulunya itu kan kalau sesuai dengan terjemahan, ada transliterasi. Yang dipakai itu kurios itu kalau mau dia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jatuhnya Lord gitu. Kalau Lord diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jatuhnya Tuan gitu. Nah, LAI ini mempertegas Bang Ari. Karena dalam iman Kristen mereka percaya bahwa Yesus itu Allah gitu. Makanya di situ dipertegas supaya mungkin umat Kristen tidak bingung. Langsungnya ditulis sesuai dalam Lukas 2 ayat 11 itu. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi dari Tuhan itu ditambahkan huruf H menjadi Tuhan. Nah, itu.
Jadi kalau di Aslinya Tuhan berarti, Lord ya. Iya, Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani di situ ditulisnya Adon. Adon itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Greek itu Kyrios, Kurios, itu Adon gitu. Adon aslinya terjemahannya apa? Tuhan. Tuhan, bukan Tuhan ya? Bukan. Itu Adon, Adoni itu Tuanku, Adonai juga Tuanku. Adonai, ya. Gitu. Wah, menarik tuh. Tuh dari apa Trinity itu kok bisa nyambung ke Judaisme, gimana ceritanya tuh? Kok bisa nyambung jadi ikutan Judaisme gimana? Kan kayaknya ini kan berarti pengetahuan mengenai Trinitasnya cukup dalam gitu kan. Biasanya kalau pengetahuan dalam kan berarti memang menjadi seorang Kristen yang totok gitu ya ibaratnya. Nah, ini kan Judaisme dan Kristen beda lagi sebenarnya kan? Beda kan gitu. Kok bisa kesana akhirnya gitu? Iya, jadi saya ketika keluar dari Trinitas, tapi saya masih Kristen, Bang Ari. Saya masih Kristen tapi nggak Trinitas. Nggak Trinitas, tapi saya harus cari tahu nih. Yesus itu kan dia seorang Jew, ya, dilahirkan di tanah Israel. Maka dalam mindset logika kita harus cari tahu dia di dalam konsep pola pikir Hebraic roots, di dalam akar Ibrani. Mulailah saya membaca Yesus itu di dalam Perjanjian Baru berbahasa Ibrani atau yang dikenal sebagai Hafrit Hakadaza. Nah, di situ saya pelajari itu. Kalau kita ngebaca Torah di dalam Devarim 6 ayat 4 di sana dikatakan Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Bahkan Yesua sendiri atau Yesus di dalam Perjanjian Baru di dalam Markus 12 ayat 29 di sana dikatakan dalam bahasa Ibrani Fayaan utu Yesua harisona lechol hamitswot Shema Yisrael Shem Elokeinu Hashem Echad gitu. Nah, Musa mengajarkan bahwa Hashem ini Echad. Yesus pun juga mengajarkan bahwa Hashem itu Echad gitu. Echad itu apa? Echad itu satu. Esa berarti ya? Ya, jadi Echad itu padanannya sama dengan bahasa Inggris yaitu one. Kalau di dalam perspektif Judaism, Echad itu bisa menjadi Ein Sof. Ein Sof itu bahasa Ibrani. Ein itu tidak, Sof itu terbatas. Jadi kalau Ein Sof tidak terbatas. Jadi Hashem itu Echad yang tak terbatas gitu. Satu yang tak terbatas. Saya mirip-mirip sama Islam sebenarnya. Konsep Tuhan gitu kan, tak berawal tak berakhir. Kalau orang nggak ngerti sama kayak Islam gitu. Tapi sebenarnya enggak sama. Cuma kalau kita mengkaji dalam kultur budaya bahasa, boleh kita bilang sama gitu. Nah, mirip lah ibaratnya. Tapi memang di sini kelihatan bahwa berarti Bang Umar ini Kristen tapi monoteis. Ini kan unik ya kan. Sebenarnya yang diajarkan sama Yesus atau apa diajarkan sama Nabi Isa kan memang monoteisme sebenarnya kan. Tapi tunggu dulu, kalau Kristen monoteistiknya itu seperti apa harus kita lihat coraknya dulu. Makanya kan unik. Biasanya Kristen Trinitas nih. Tapi pasti kan Kristen tapi kok monoteis, makanya saya juga gak bingung nih. Kok bisa juga gitu ya. Makanya, atau mencari tahu. Enggak. Kita tergantung. Kalau kita ngebaca PB itu Yesus Tuhan, Yesus utusan, Yesus Alfa Omega, Yesus pertama dan yang terkemudian, ayatnya ada semua. Kita nggak boleh memungkiri itu gitu. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena Kristen ini salah satu agama yang sah di Indonesia, dan kita nggak boleh menghina mereka kan. Harusnya kita melindungi mereka kan, seperti di era baginda Rasulullah dan sahabat kan gitu. LAI sendiri sudah mengeluarkan itu kitab mereka dan itu memang tertulis Tuhan gitu. Nah, kalau kita bilang Kristen itu monoteistik, dalam imannya memang seperti itu. Tetapi kalau kita bedah secara luas, Trinitarian di dalam perspektif Judaism itu bukan lagi monoteistik gitu. Jadi everything about Jesus, kalau Yesus, segalanya tentang Yesus, kalau Yesus itu dia punya natur manusia, itu nggak bisa dikatakan sang pencipta. Makanya di dalam Torah di sana dikatakan Lo is El, Allah itu bukan manusia. Bahkan di dalam Torah juga dijelaskan Lo yiye leka Elohim akhrim al panai, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Makanya di dalam Judaism ada yang dikenal sebagai Shlosa Asar Ikarim, 13 prinsip iman Judaism yang sudah dikodifikasi sama Rabbi Moshe ben Maimon. Jadi Allah kalau digambarkan dia dalam bentuk fisik secara flesh atau secara daging, itu Avodah Zarah.
atau idolatry. Nah, Judaism nggak menerima itu. Nggak menerima idolatry ya. Idolatry. Nah, kalau Kristen menyatakan mereka bahwa Tuhan konsep religion mereka monoteistik, mereka punya corak tersendiri. Trinitas saja itu dibilang monoteistik sama mereka. Oh gitu. Sementara kalau kita mempelajari etimologi dari Trinitas itu kan berbicara terkait dengan suatu number gitu, angka. Makanya dari teman-teman Trinitas itu mereka selalu bilang Trinitas itu bukan tentang keberapaan Allah, tetapi tentang kebagaimanaan Allah gitu. Nah itu nanti jatuhnya ke diskusi. Benar. Narasinya beda ternyata ya. Beda. Oke. Nah, ketika saya belajar dalam konsep Hebrew, saya menemukan sesuatu yang mungkin bagi saya itu harus saya pelajari gitu. Jadi rasa pengen tahu saya itu malah semakin tinggi gitu. Yesua atau Yesus itu digambarkan dalam PB sebagai Raja Mesias dari klan Yehudi atau dari nasabnya David. Nah, Yesus ini digambarkan sebagai Raja Mesias mengambil dari klannya Raja David dari suku Yehuda. Sementara di sisi lain, PB juga menarasikan bahwa Yesus ini sebagai Kohen Hagadol atau imam besar, dalam bahasa Ibrani Kohen Hagadol. Kohen Hagadol. Jadi ini kok bisa ke Yesus kan gitu. Sementara Yesus itu kan dari suku Yehuda gitu. Sementara semua tentang imam, semua tentang Kohen, mau itu Kohen, Kohanim itu dari suku Levi. Selain suku Levi nggak bisa. Nggak dianggap ya sudah. Bahkan New Testament dengan berani menarasikan Yesus sebagai imam besar itu menurut peraturan Melkisedek gitu. Nah saya flashback ke kitab masa lampau, kan Melkisedek ini sebuah tokoh yang dimana tidak berawal akhir. Bukan. Menurut PB. Gitu. Menurut PB. Narasi PB seperti itu. Dia tidak berbapak, tidak beribu, harinya tidak berawal, tidak gitu. berakhir. Nah, saya otomatis flashback nih ke kitab masa lampau pada waktu itu. Saya kan masih Kristen. Dari Kristen ke mindset Hebrew, yang saya pakai tetap kitabnya umat Kristen kan gitu. Oh ini saya nggak bisa seperti ini kan gitu. Mau nggak mau, suka tidak suka, saya harus pure ke Judaism. Nah kebetulan saya ada nih temen ya kan. Salah satu komunitas yang dulu pernah ada di Jakarta namanya Etskayim. Nah di situ ada Mora Eliseva dan juga ada Moreleo dan banyak para rabi dari kalangan Judaism. Nah jadi ketika saya bertemu dengan komunitas Etskayim, saya mempelajari dulu nih apa sih itu Etskayim kan gitu. Ternyata ada sebuah komunitas Jew di Indonesia yang dimana di sana ada Mori Eliseva dan juga ada Bapak Leo kan gitu. Saya baca itu kan, jadi komunitas Etskayim ini didirikan sama Jewish yang dia punya keturunan darah Yahudi tapi dia tinggal di diaspora gitu. Diaspora itu ibaratnya tinggal di luar Israel, tapi dia punya darah Jewish gitu. Nah tujuan mereka mendirikan komunitas Etskayim itu adalah membantah narasi dari para misionaris gitu. Dalam tanda petik kekristenan kan gitu. Kenapa? Karena Kristen memakai kitab mereka gitu. Dan narasinya juga beda kan gitu. Nah di situ saya ngelihat semua. Saya lihat ini narasumbernya siapa kan gitu. Ternyata di situ Etskayim itu diawasi sama Rabbi Tovia Singer gitu. Nah akhirnya saya masuklah di situ. Kalau dalam bahasa Jewnya itu kita convert di situ, belajar untuk convert menjadi seorang Judaism. Nah, langsung kita diajar sama dua rabi. Mualaf Yahudi jadi nih. Kalau di itu ya seperti itulah. Jadi kita langsung diajar sama otoritas Rabbinical Judaism. Di sana ada Rabbi Simon Cohen dan juga Rabbi Moshe Peretz yang diawasi langsung sama Rabbi Tovia Singer. Makanya para talmid di Judaism dia pasti punya rabi itu lebih dari satu. Pasti 2-3. Itu di handphone saya itu ada 11 rabi. Di handphone saya dan sampai sekarang saya masih berhubungan. Kadang kalau saya ada diskusi lintas agama apa yang saya tidak tahu tentang Judaism, saya telepon rabi itu gitu. Nah kayak gitu. Dan di situ saya pure ke Judaism gitu. Ada Bnei Noah dan ada Bnei Israel.
Jadi kalau kita mau ke Judaism yang Bnei Noah, kita diajarkan Sefa Mitzvot Bnei Noah nih, 7 perintah Nuh. Kalau kita mau konversinya ke Bnei Israel, kita diajari Torah Baruk Sinai gitu. Jadi sesuai dengan apa yang dinarasikan sama Rabbi Moshe ben Maimon yang dia punya akronim Rambam yang ada tertulis di dalam Pirkei Avot. Pirkei Avot itu salah satu kitab yang dipegang oleh kalangan Judaism. Di sana dikatakan Moshe kibel Torah misine umsara leosua lezegenim. Jadi Musa itu menerima Torah dari Sinai, diteruskan kepada Yosua bin Nun. Yosua bin Nun diteruskan kepada orang-orang bijak atau para sekenim. Orang-orang bijak diteruskan kepada para nabi, neviim. Dari para nabi diteruskan kepada majelis besar atau Knesset Hagedolah. Dari Knesset Hagedolah itu turun-temurun sampai ke para rabi, ke kita. Nah gitu. Jadi ajaran kita itu turun-temurun dari situ ya. Nenek moyang kita gitu. Yaitu yang dikenal sebagai Ivri. Di zaman Abraham itu dikenal sebagai Ivri. Di zaman Moshe Rabbeinu dikenal sebagai Bnei Yisrael. Setelah zaman Nabi Musa, bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan Babel, disebut sebagai Yehudi. Setelah era pembuangan Babel masuk ke era Second Temple atau Bait Suci kedua, disebut sebagai kalangan Farisi. Nah, di era postmodern ini mereka disebut sebagai Orthodox Judaism sampai timbulnya yang namanya sebuah negara palsu, Israel 1948, yang dimana di sana ada seorang tokoh bernama Theodors dan ada juga sebuah tokoh bapaknya dari segala bapak Zionism yaitu Rabbi Abraham Ishak siapa gitu. Itu bapak dari segala Zionis. Bapaknya itu malah? Bapak dari segala Zionis. Rothschild ya? Bukan. Jadi kalau Theodor itu banyak yang orang tahu Bang Hari. Itu kan sering muncul di media-media mainstream. Kalau ngomongin Zionis pasti orang mindsetnya itu akan ke Theodors kan gitu. Padahal sebelum Theodors itu ada seorang Zionis juga, penggagas Zionis namanya Rabbi Abraham Ishak, yang dimana dia dulu lahir di wilayah Lituania. Di Lituania kalau nggak salah itu, terus habis itu dia hijrah ke Palestina tahun 1900 berapa itu, habis dari Palestina dia menjadi rabi kota di daerah Java kalau nggak salah, terus tahun 1900 berapa itu dia menjadi kepala rabi di Yerusalem. Oh, dia ikutan hijrah juga ada dari dia sebelumnya dari negara mana? Dia lahir di Lituania. Yang Rabbi Abraham itu ya. Ikutan tahun 40-an itu ke tahun 1000, dia lahir tahun 1800 sekian, tahun 1900 dia hijrah ke Palestina. Palestina sampai dia menjadi seorang kepala rabi atau chief rabi di Yerusalem. Akhirnya muncul narasi dari Theodors yang pada waktu itu di era Ottoman kalau nggak salah. Oh, Theodor Herzl ya, bukan? Ya itu Theodors. Nah itu munculnya sebuah Zionism yang dimana sekarang mereka mendapatkan hadiah dari Inggris gitu. Jadi Israel 1948 yang sekarang itu bukan Israel di era masa lampau. Beda ya? Beda lagi gitu. Bukannya Bani Israel yang anaknya Yakub gitu kan? Jadi kalau kita mau belajar sisi historis, apa sih itu Israel? Mau nggak mau kita harus tahu kitab mereka kan gitu. Mereka punya kitab yang namanya Torah nih. Torah itu ada dua nih, Torah Sebiktav atau Torah Sebalpe. Torah tertulis dan juga Torah lisan. Nah, di dalam Torah tertulis mereka itu ada sebuah sisi historis bagaimana terjadinya bangsa Israel. Abraham itu dia berpoligami, dia menikah dengan Sarah, tetapi pada waktu itu mandul. Akhirnya diberikannya lah Hagar atau Keturah. Kalau di Islam Siti Hajar kan gitu. Nah, pernikahan Abraham dengan Hagar ini punya anak namanya Ismail. Nah, Ismail ke bawah itu dia menurunkan 12 raja. Sementara Abraham dengan Sarah dia menurunkan Yiskak, punya anak namanya Yiskak. Nah, Yiskak menikah dengan Ribka, punya anak namanya Yaakov, yang dikenal sebagai Israel. Nah, Israel ini kan nama orang sebenarnya. Ya, Yakub ya.
Nah, ketika Yakub menikah dan dia punya anak 12 suku. Nah, itulah bangsa Israel gitu. Jadi kalau kita perhatikan Israel yang sekarang yang presidennya Isaac Herzog dengan perdana menterinya Benyamin Netanyahu itu bukan Israel yang pernah dipimpin oleh Raja Saul, bukan Israel yang dipimpin oleh Raja Daud, bukan Israel yang pernah dipimpin oleh Raja Salomo. Kenapa? Karena sistem pemerintahan Israel 1948 sekarang itu demokrasi secara parlementer. Sementara kerajaan Israel di era masa Nabi itu secara monarki. Jadi ada sang pencipta, ada nabi, ada raja yang diurapi. Sementara Israel 1948 itu tidak ada satupun raja yang diurapi. Jadi artinya mereka melenceng sendiri gitu. Dan parahnya mereka mengangkat sebuah sistem dalam konteks politik mereka ada sebuah paham Zionis gitu. Ada Zionis politik dan ada Zionis religi gitu. Jadi everything about Zionis, dia mau Zionis politik mau Zionis religi itu ngambilnya dari kitab mereka. Jadi ada unsur agama yang dibungkus dengan narasi politik. Makanya kalau Bang Ari tuh ngelihat diskusi di TV One kemarin itu kan yang diributin masalah land, masalah tanah kan gitu. Yang jadi pertanyaan tanah siapa yang mau diributin kan gitu. Dan mereka mengatakan itu adalah tanah yang diwariskan Tuhannya mereka kepada bangsa mereka dan itu adalah perjanjian. Nah, mereka salah perspektif di situ. Di era Abraham ini kan dia punya anak Ismail sama Ishak tuh. Yang dimaksud sebagai anak perjanjian itu bukan masalah tanah. Jadi perjanjian itu bukan masalah tanah, melainkan perjanjian yang kekal antara Abraham dan keturunannya itu adalah Brit Milah, sunat gitu. Jadi ada perjanjian kekal antara Hashem, Tuhannya bangsa Israel dengan keturunan Abraham, perjanjian kekalnya itu sunat gitu. Oh, sunat. Brit Milah itu ayatnya ada itu. Nanti Bang Ari bisa cari. Jadi mereka juga sudah menganjurkan sunat gitu. Iya, tapi tidak seperti yang diajarkan di dalam ketika Torah Baruk Sinai diajarkan kembali di era Nabi Musa itu beda lagi nanti. Itu lebih terperinci. Kalau di era Abraham kan Abraham belum dia umurnya belum 8 hari. Kalau di Sinai di zaman Nabi Musa bangsa Israel harus di Brit Milah pada usia 8 hari gitu. Jadi harus disunat itu kewajiban gitu ya. Kewajiban sebagai salah satu Bene Israel. Gitu. Nah, yang lucunya lagi itu perjanjian kekal itu masalah tanah, padahal yang diomongkan perjanjian kekal itu masalah sunat gitu, bukan masalah tanah. Bahkan Tuhan Allah Israel sendiri, Hashem itu juga memberkati Ismail, membuat Ismail menjadi sebuah bangsa yang besar gitu. Nah, kalau kita berpikir secara logika, mengambil sudut pandang dari kitab mereka, Tuhan mereka sendiri yang dimana Ismail itu bapaknya adalah Abraham dan Abraham menyembah Tuhan yang disembah oleh kalangan bangsa Israel sendiri yang sekarang, dan Tuhannya mereka memberkati Ismail dengan membuat bangsa keturunan Ismail menjadi bangsa yang besar. Apakah mungkin Tuhan Allah yang disembah Abraham ini tidak memberikan tanah kepada Ismail? Kan gitu logikanya. Kalau Tuhan mereka membuat Ismail sebagai bangsa yang besar, pasti Tuhan juga akan memberikan tanah kan gitu. Tidak mungkin Tuhan sebodoh itu. Jadi bangsa yang besar tapi tanpa tanah gitu. Kan juga juga paradoks gitu loh. Makanya ketika ada media-media mainstream menarasikan bahwa konflik Timur Tengah itu sekedar politik, saya rasa itu adalah akal-akalan dari Zionism. Untuk mengecilkan konflik ini seolah-olah hal yang kecil gitu ya. Padahal ibaratnya ini mereka sendiri yang bawa ini sebagai masalah agama. Tapi uniknya memang ketika dibilang bahwa alasannya untuk mengambil tempat itu karena perjanjian, itu kan perjanjian Tuhannya mereka, bukan Tuhannya Muslimin atau siapa lagi yang lain kan. Jadi ibaratnya kalau dibilang narasinya sebagai politik juga enggak, mereka bilang perjanjian Tuhannya dia, berarti kan agama juga jatuhnya sebenarnya kan. Nah, langsung kita sekarang tanya itu mengenai Zionism kan dari tadi nih. Ujung-ujungnya itu awal dari ideologi Zionism nih. Zionism ini apa sih sebenarnya nih? Ya, oke. Pertanyaan yang cukup bagus yang disampaikan oleh Mas Ari ya.
Kalau kita ditanya what do you think about Zionism kan gitu. Maka sudut pandang kita harus tanya tuh seluk-beluk terkait masalah Zionism, terutama kepada praktisinya gitu. Kita nggak bisa nanya Zionism kepada orang yang non Judaism. Kenapa? Karena tidak akan mendapatkan info yang benar-benar akurat. Nah kayak gitu. Jadi kalau orang ditanya itu sekarang Zionism itu apa, pasti jawabannya Yahudi kan gitu. Zionism itu apa? Itu politik kan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin Zionism, apa itu Zionism? Zionism itu sebuah gerakan kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Nah, konsep tersebut itu didapatnya dari mana? Semua kalangan rabbinical Judaism, baik dari kalangan Askenazi, Sephardic, Chabad, Reform, konservatif, mereka setuju kalau Zionism itu adalah sebuah gerakan kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian, dan itu mengambil perspektif dari kitab suci mereka yang ada di dalam Torah gitu. Jadi kalau orang ngomongin apa sih itu Zionism, ya itu gerakan kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian mereka gitu, yaitu ke tanah Israel. Tetapi yang menjadi masalah, kita tahu bahwa Eretz Israel atau tanah Israel itu kalau dibandingkan dengan Jawa Barat, itu lebih besar Jawa Barat gitu dibandingkan dengan tanah Israel yang sekarang ini. Oh, Israel ini lebih kecil dari Jawa Barat? Lebih kecil dari Jawa Barat. Jadi kalau dibandingkan nih Israel dengan Jawa Barat, itu lebih besar Jawa Barat. Lebih besar Jawa Barat ya? Lebih besar Jawa Barat. Oh, mungkin karena kita ngeliat di petanya kan udah di zoom gitu kali ya. Jadi, gitu. Jadi realitanya, faktanya kalau kita mau ngebandingkan antara Jawa Barat dengan Israel, itu masih lebih besar Jawa Barat. Gitu. Pantesan kalau nggak salah cuma 16 juta mereka tuh kan ya. Oh iya. Nah, terus motifnya apa? Kok ada gerakan Zionis? Gitu. Seperti yang saya bilang bahwa di dalam sudut pandang sebuah religion Judaism, mereka punya sebuah keinginan yang harus diwujudkan di era mesianik kan gitu. Ini kita masuk ke Zionis religinya gitu. Nanti kita ngomongin Zionis politiknya. Nah, secara Zionis religi, mereka itu rindu untuk mewujudkan kembalinya bangsa Israel yang ada di diaspora nih. Contoh nih, saya sebut namanya aja ya. Rabbi Yaakov Baruk, Rabbi Benjamin Meiser, teman saya si Billy yang di Depok itu, mereka itu seorang Jewish, seorang Judaism yang ada di diaspora gitu. Keturunan tapi. Iya. Nah, mereka itu ingin mengembalikan, contoh kayak Rabbi Yaakov, Rabbi Benjamin, si Billy, bahkan Rabbi Tovia Singer yang sekarang di Amrik itu, mereka ingin mengembalikan mereka ke dalam tanah perjanjian itu, yaitu di Israel gitu. Dan di sisi lain juga ada yang namanya orang-orang yang mau convert, Mas Dari. Jadi contoh misalnya kayak saya nih, saya pengen convert nih, masuk ke dalam salah satu komunitas Judaism. Saya diberi suatu pilihan, Bnei Noah dan Bnei Israel. Jadi Judaism itu cuma ada dua. Masih ada cabangnya lagi? Iya. Jadi yang pertama Bnei Noah. Tapi dalam perspektif Judaism nggak ada senior, nggak ada junior, itu sama. Bnei Noah, terus yang kedua Bnei Israel. Tetapi aturan baik di dalam Bnei Noah dan Bnei Israel ada suatu perbedaan gitu. Contoh misal kalau Bnei Noah ini dia tidak merayakan Sabat karena Sabat ini khusus untuk bangsa Israel gitu. Nah, diperhadapkan dengan dua pilihan, mau Bnei Noah atau Bnei Israel gitu. Tapi kalau dia mau Bnei Israel, ketika dia convert ada poin plusnya gitu. Kalau lu udah jadi Judaism dalam tanda petik Bnei Israel, engkau bukan lagi goyim, tetapi goyim itu bangsa di luar Israel. Ketika engkau memeluk Judaism dalam tanda petik Bnei Israel, lu itu bukan Indonesia gitu. Tapi lu itu udah bangsa sendiri itu, punya bangsa sendiri gitu. Cuma tinggal di Indonesia. Jadi kasarannya gitu, lu itu bukan Indonesia lagi, tapi lu seorang Jewish gitu. Lu seorang Bani Israel yang dimana nanti engkau ini akan tinggal di tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kita gitu.
Makanya ketika gerakan Zionis, kembalinya bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian atau Israel yang dimaksudkan oleh mereka, yang jadi problem utama, bagaimana caranya tanah Israel yang kecil itu bisa menampung kuota yang ada di luar bangsa Israel. Caranya gimana? Yang mau nggak mau ya mereka akan mengatasnamakan iman mereka dong. Oh, ini tanah saya yang sudah dijanjikan sama Tuhan saya. Caranya gimana? Ya itu tadi, dicaplok satu kayak gitu. Makanya sekarang Gaza itu kan gua ngelihat berita kemarin dari pihak Israel, mereka hendak mengosongkan Gaza kan gitu. Gaza ini harus kosong, kalau nggak mau pergi terpaksa kita serang kan gitu dari kalangan Zionis itu. Artinya apa? Gaza itu suatu saat nanti itu kalau diserang terus, Gaza itu akan kosong gitu. Nah, Gaza, pemukiman ilegal yang udah dibahas di salah satu pengadilan dunia ICJ ya, kalau nggak salah itu. Kalau itu udah kosong, nah tempat itu dipersiapkan untuk orang-orang yang sudah convert gitu. Yang tinggal di luar Israel, nanti orang yang tinggal di luar Israel itu akan ditaruh di situ. Dianggap kembali ke itu tanah yang dijanjiin. Sama kayak saya dulu. Bang Umar, lu convert, lu sudah ada tanah yang dipersiapkan di sana gitu. Nah, tanahnya itu yang dekat-dekat daerah konflik itu. Makanya kalau ada orang goyim dia mau convert menjadi Bene Israel, ya nilai plusnya dia dapat tanah di sana. Gitu. Dapat tanah, dapat rumah, pokoknya rumah yang udah jadi gitu. Wah, kayak ada YouTuber Palestina yang jadi Israel kan sekarang. Terkenal itu, Nas Daily ya, dapat tanah juga di situ ya, benar juga ya. Jadi seperti itu, kalau kita mau convert menjadi seorang Bene Israel, kita dapat fasilitas gitu. Jadi nama kita itu tercatat. Kalau di Asia itu yang kecil ada di Singapura gitu. Terus yang paling gede ada di Sydney. Itu namanya Beit Din. Jadi Beit Din ini sama kayak mahkamah agama gitu. Kayak mahkamah agamanya mereka gitu. Makanya Indonesia ini kan dia nggak punya kerjasama bilateral diplomatis dengan Israel. Makanya kalau orang Indonesia mau ke sana itu pasti ngelewatin Singapura. Kalau nggak gitu dia ngelewatin ke Yordania kan gitu. Jadi nggak bisa. Jadi kalau kita mau ke Bene Israel, ya kita bukan lagi bangsa Indonesia. Rabbi Yaakov Baruk itu bukan bangsa Indonesia. Dia sudah menjadi warga negara Israel gitu. Makanya kemarin Rabbi Yaakov kan ketemu Presiden Israel Isaac Herzog. Kalau dalam sudut pandang saya nggak ada masalah dia ketemu Isaac Herzog. Orang dia Bani Israel. Beliau tuh udah yang 5 orang kemarin. Ya, yang 5 itu kan ada yang Muslim, praktisi Islam yang 5. Salah satunya itu kan ada Rabbi Yaakov Baruk. Oh, di antara orang itu ada Rabbi Yaakov Baruk. Ada Rabbi Yaakov Baruk. Nah, jadi ketika itu Mas Zari sempat viral ya kan. Di tengah-tengah polemik nasab, muncul di salah satu berita mainstream, bahkan masuk di YouTube, terpampang gambar itu kan. Nah, saya ngelihat kok nggak asing ini yang pakai jas gitu. Kok Rabbi Yaakov kapan ketemu Isaac Herzog? Nah, gua telepon kan, itu nggak diangkat gitu. Kenapa ini? Kok nggak? Biasanya saya telepon itu diangkat gitu, karena Rabbi Yaakov Baruk ini mau saya ajak diskusi lintas agama, the three religion gitu. Beliau menyanggupi tapi nunggu konflik Timur Tengah reda kan gitu. Oh, awalnya sebelumnya memang sudah akrab kan sama beliau? Dia guru saya. Oh, jadi komunikasinya langsung telepon tuh langsung. Oke, walaupun dia tahu akhirnya ini apa namanya mu'alaf, dia tahu juga. Tahu. Oh, terus nggak ditelepon terus? Nggak diangkat terus? Saya kan curiga ini ada apa? Kan pada waktu itu saya belum ngeh gitu. Beberapa hari yang lalu saya belum. Kalau viral belum ngeh? Belum. Oh, oke. Jadi yang viral di media itu kan masalah nasab tuh. Yang masalah konflik itu kan belum terupdate kan gitu. Kan baru-baru kemarin tuh yang penyerangan Houthi itu. Nah, ketika saya cari beritanya di media-media, loh kok ada konflik lagi gitu. Masuklah Houthi Yaman segala macem. Gua telepon lagi si Yaakov ini kan ada apa kan gitu ke Israel kan gitu. Kok sampai ada 5 pemuda itu nggak diangkat sampai sekarang. Akhirnya saya kemarin diundang sama Bang Hussein. Oh mungkin karena ini beliau silent gitu.
Ya jadi karena yang viral 5 orang ini. Iya, silent gitu. Oke. Nah, di situ kita sebagai warga negara Indonesia harus berpikir gitu. Berpikir dengan apa ya? Kita harus bisa menyikapi kalau konflik ini bukan sekedar politik gitu. Tapi ada unsur religi yang di dalamnya itu mereka akan mengajak kita semua masuk ke dalam keyakinan dia gitu. Makanya Judaism sekarang mereka itu tengah giat-giatnya menggerakkan sebuah pengajaran yang dikenal sebagai Seva Mitzvot Bnei Noah. Oh, jadi lagi rekrutmen sekarang jadinya. That's right. Oh. Jadi misalnya kayak begini nih. Saya seorang Judaism rabbi gitu. Saya ketemu dengan orang-orang Indonesia. Maka mindset saya pakai Rabbi Yehuda Glick ya, yang kemarin sering diskusi sama kalangan Muslim di Indonesia yang pada waktu itu ada masih komunitas SKIM. Nah, Rabbi ini mendekati orang-orang Islam nih. Tuhan lu sama gua sama nih. Nah, kayak gitu. Allah sama Elohim sama gitu. Tuhan lu sama gua sama. Ayo lu bersatu. Konteksnya perdamaian nih. Moderasi beragama. Jadi ini bukan sekedar, ini bukan masuk ke religion, ini politik. Yuk, kita buat damai kan gitu. Nah itu salah satu cara mereka untuk mendekati kita umat Islam gitu. Tapi mereka punya sebuah motif tersendiri. Kita tahu Yakub di dalam Torah itu penipu. Arti dari Yakub itu penipu. Artinya? Iya, bisa dicek. Oh gitu. Saya pikir Yehuda justru artinya yang penipu. Jadi Esau kan saudaranya Yakub tuh. Nah, Yakub itu disebut sebagai penipu, makanya namanya diganti menjadi Israel sama Tuhan. Oh, itu di Torah? Di Torah. Nah, kita juga harus mewaspadai mereka gitu. Gak mungkin dong yang namanya Dajjal itu memperlihatkan dirinya dengan narasi yang serem, itu orang pasti nggak milih, pasti nggak terpengaruh, pasti kan dijauhin malah. Iya. Tapi ketika Dajjal itu, kalau kita tahu Dajjal kan digambarkan yang serem-serem. Justru kalau dalam perspektif saya Dajjal itu dia malah paling menarik. Orang tertipu. Nah, ketika mereka gencar mengajarkan konsep Bnei Noah, iya kan? Itu adalah salah satu cara mereka sebagai pendekatan supaya paham Zionis ini masuk gitu. Nah, saya juga pernah ada di Bnei Noah gitu. Jadi Bnei Noah, everything about Bnei Noah, semua di seluruh dunia, ex Noah, mereka setuju dengan Zionis. Dan mereka mendukung gerakan tersebut. Kenapa mereka mendukung? Contoh, kalau saya menjadi seorang rabi di kota Yerusalem gitu, saya akan ditanya, you mendukung enggak gerakan Zionis ini, baik religi dan politik? Oh, saya enggak dukung. Enggak dianggap. Nah, ketika Rabi itu ngomong seperti itu, sejak saat itu dia nggak akan pernah dibiayai, nggak akan pernah dibiayai, dan dia akan dibungkam mulutnya. Itu realitanya. Makanya ada komunitas Judaism di London, di Inggris, namanya Neturei Karta. Nah, Neturei Karta yang digawangi oleh Rabbi David Yisrael itu menentang habis-habisan narasi dari Zionis Israel yang digawangi oleh Rabbi David Steff. Nah, chief rabbi dari Zionis religi itu kan ada yang namanya Rabbi David Steff tuh. Nah, ini sedang konflik internal di kalangan mereka gitu. Sekalipun mereka sama-sama Judaism, tetapi perspektif Neturei Karta dengan rabbi yang ada di Yerusalem berbeda jauh gitu. Belum lagi nanti rabbi yang di kalangan Gerizim gitu. Jadi dari Gerizim, Neturei Karta dengan Yerusalem ini sama-sama konflik gitu. Sama-sama ingin membangun sebuah kerajaan mereka dulu, kan mereka sistemnya kan monarki Bang Ari. Kerajaan Israel. Sementara kalau kita ngelihat sekarang Israel 1948 bukan kerajaan di situ. Masalahnya di situ. Ya, dia dulu kan kalau sekarang setelah 48 kesini kan udah jadi bukan monarki lagi lah. Bukan. Kalau monarki harus ada darahnya kan berarti kan? Keturunannya dong. Kalau monarki itu ini Tuhan. Ada nabi, ada yang diurapi, ada hierarkinya gitu kan? Iya, ada raja yang diurapi. Makanya dalam Judaism itu dikenal dengan istilah Raja Mesias. Kalau dalam bahasa Ibrani ada Masya ben David, ada Masya ben Yosef.
Kalau Masia ben David itu dari suku Yehuda. Kalau Masia ben Yosef itu dari suku Efraim. Sementara Presiden Israel dan termasuk Perdana Menterinya nggak pernah diurapi gitu. Jadi pertanyaan simpel mendasar ketika berdirinya Israel 1948 dengan gerakan Zionis, maka pertanyaan akademis kita ke mereka, Raja Mesiasmu mana gitu. Kan kontradiktif ya berarti. Akhirnya menjadi sebuah hal yang paradoks bagi mereka. Makanya itu mereka angkat ini politik bukan religi. Nah kalau memang itu bukan politik, kenapa kau bawa gerakan itu menjadi sebuah nama Zionism gitu? Something happen with that kan gitu. Standar ganda dong berarti nih. That's right. Berdiri di dua kaki. Yang mana yang masuk lah yang dipakai ya. Ketika dia berpolemik, akhirnya loh ini politik loh. Ini tanah siapa? Ini kitab saya. Itu senjata terakhir mereka. Ini kitab saya berbicara seperti ini. Bukankah di seluruh dunia setiap negara diberi hak suara ketika dia membahas tentang religion mereka? Nah seperti itu. Kalau dia ngomong ini warisan nenek moyang saya, ini buktinya, kitabnya ada di sini. Kan itu kontradiktif dengan demokrasi. Nah itu nggak bisa kita ngambil tanah gara-gara alasan agama. Makanya dari itu mereka kan mengatasnamakan itu semua politik, tetapi dia membuat sebuah gerakan itu dengan nama religi. Iya. Gitu. Oh masuk di akal ya. Mereka sendiri sebenarnya konsepnya tumpang tindih juga tuh. Dan ketika umat Islam ditanya nih ya, mereka akan membuat satu perspektif yang harus kita tahu. Semua Islam kiblatnya di Mekah. Kenapa sih kalian selalu menjaga Al-Aqsa gitu ya? Iya kan gitu. IDF itu nggak pernah menjaga makam Kados. Di Yerusalem itu ada gereja namanya makam Kados. Ya. Tapi tentara Zionis IDF itu nggak pernah jaga itu. Mereka selalu fokus ke Masjidil Al-Aqsa. Nah itu menjadi sebuah pertanyaan. Kalau memang ini politik, kan bukankah Palestina yang berhak menjaga Masjidil Al-Aqsa? Ya. Itu kan masjid. Masjid itu soalnya. Harusnya untuk umat Islam. Kenapa IDF menjaga itu? Ada apa gitu? Kalau ini politik loh. Ya. Sementara kalau kita ngelihat dari sisi religinya, Masjidil Al-Aqsa, disitulah bait suci ketiga yang akan dibangun. Nah kayak gitu. Oh berarti mereka sendiri paradoks juga dengan konsepnya, ya kan? Dan kalau mereka yang bawanya secara agama, nggak berhak secara demokrasi berarti kan? Nggak bisa. Karena nggak bisa memaksakan agama ke orang lain kan gitu kan? Bisa. Nah kalau dibawanya secara politik, benar juga nggak boleh dia tuh ngambil hak ini kan. Ketika mereka bilang bahwa Aqsa itu milik mereka, gampang banget ngomongnya. Aqsa ini masjid loh, ya benar juga kan? Ini masjid loh, ya tapi ini milik warga Yahudi gitu. Loh, ini yang bangun Abraham. Emang Abraham Yahudi? Nah, bingung juga. Abraham aja orang Irak. Nah ini menarik sih sebenarnya. Tapi memang masyarakat mayoritas berarti sebenarnya yang ikut ke dalam konflik ini, yang juga pro genocide, itu adalah orang-orang yang agak buta sejarah berarti ya sebenarnya. That's right. Kalau ditarik garis runutnya, mereka nggak paham sebenarnya. Tahunya konflik ini berasal dari tanggal 7 aja gitu kan. Iya. Bahwa root-rootnya nggak bisa ngebawa ini latar belakang agama atau politik sekalipun gitu sebenarnya. Wah menarik nih guys. Jadi, mereka nggak ngerti benang merahnya. Ada tak salah satu dari teman kita yang kita sebagai umat Islam kan nggak boleh ngejelekin Kristen kan, nggak boleh. Tapi ada something yang cukup menarik ya. Islam itu mayoritas di Indonesia. Nah, ketika Islam menjadi mayoritas, kita ambil contoh di Indonesia. Pernah nggak sih umat Islam di Indonesia ketika ada saudara atau teman kita yang beragama Kristen, dia beribadah terus kita ludahin? Kan nggak ada. Nggak ada. Tapi ketika teman kita Kristen, mereka beribadah nih, mereka beribadah di tanah di mana Tuhan mereka dilahirkan. Dan ketika mereka beribadah, mereka diludahi sama orang Judaism, orang-orang Zionis. Yang parahnya, yang meludahi itu orang Zionis, yang menyalibkan Yesus itu orang Yahudi dan orang Romawi. Kenapa yang dibilang teroris itu umat Islam?